silakan ditengok sekelilingnya tempat belajarnya. Apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserak, silakan dipungut, ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman, dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan, nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Untuk materi belajar Saqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semua ya, mu'alim sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya itu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh najis ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa, aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat.
Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, nggak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak. Perempuan, tangan harus sampai pergelangan. Nah, nggak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya, sudah masuk waktu atau belum. Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah. Kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah
membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak. Sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumakninah itu artinya kita menenangkan diri setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dan i'tidal namanya tumakninah. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal, Nana? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal, ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud, anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang. Tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini, ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan mengalami praktekan nanti, kan? Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sempurnanya. Baik. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram, sampai salam, harus berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, mungkin akan bagus. Baik, itu mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti, ya. Baik. Usolli sunnat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu isti'azah dan basmalah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada namanya isti'azah dan basmalah. Apa itu isti'azah? Isti'azah yaitu pembacaan ta'awuz. Nah, apa gunanya? Apa tujuannya kita belajar? Apa tujuannya kita membaca ta'awuz atau isti'azah dalam ketika kita akan membaca Al-Quran? Gunanya supaya kita dihindarkan dari gangguan setan. Lafaznya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, anak-anak muallimah kan sudah sering membaca ta'awuz. Nah, apa artinya ta'awuz ini? A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitoni, dari syaiton.
minasyaitoni, dari syaiton, nirrojim. Rojim itu maksudnya yang dirajam. Yang dirajam atau yang terkutuk. Jadi maksudnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari setan yang dirajam atau yang terkutuk. Lalu bagaimana hukumnya membaca ta'awuz ini? Pendapat sebagian ulama mengatakan membaca ta'awuz adalah sunnah, sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan wajib. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98 yang bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yang artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ternyata lafaz isti'azah ini bisa ditambahkan, nak. Ditambahkan dengan as-sami'il alim. Setelah kata lafaz billah. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Setelah kita membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Dianjurkan ya, mustahabbah membaca basmalah. Bagaimana lafaznya? Anak-anak mu'allimah pun juga sudah tahu bagaimana lafaznya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya bismi, dengan menyebut nama. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam pembacaan Al-Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan pada tiap-tiap kali kita membaca awal surah dalam Al-Quran. Ya, misalnya dari surah Al-Baqarah ke surah berikutnya kita dianjurkan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan Bismillah ini merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Tapi di sini membaca basmalah tidak dianjurkan ketika kita akan membaca surah At-Taubah. Kenapa? Ketika surah At-Taubah diturunkan dalam keadaan berperang. Anak-anak mu'allimah kan tahu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sedangkan konteks berperang itu tidak ada kasih dan sayang di dalamnya. Konteks berperang itu di dalamnya saling membunuh dan saling menyakiti. Makanya dalam surah At-Taubah, ketika kita membaca surah At-Taubah awal ya, ayat pertama surah At-Taubah, kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah bisa dilakukan dengan suara yang pelan atau keras. Nah, sebagian ulama qiraat memberinya hukum wajib sinai. Apa itu wajib sinai? Artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, istilah tersebut digunakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan membaca basmalah. Seperti sabda Nabi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai nilai yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputuslah barokahnya. Jadi anak-anak mu'allimah, setiap kita ingin memulai suatu pekerjaan, baik itu kita membaca Al-Quran, kita ingin menulis, kita berdoa, belajar atau yang lainnya, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah memberikan barokahnya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mu'allimah Tika tentang apa itu ta'awudz dan isti'azah. Nah,
soal istiazah ini bukan cerita-cerita mu'alimahnya aja ya, ini ada di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 98. Terus kenapa sih kita harus membaca istiazah? Artinya itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, perintah ini itu dari Allah ditujukan kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya, bahwa apabila mereka hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib, menurut kesepakatan ulama yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir dan lain-lainnya dari kalangan para imam. Nah, makna membaca istiazah pada permulaan membaca Al-Quran dimaksudkan agar si pembaca tidak mengalami kekeliruan dalam bacaannya yang berakibat campur aduk bacaannya, sehingga ia tidak dapat merenungkan dan memikirkan makna apa yang dibacanya. Untuk itulah jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan istiazah itu hanya dilakukan sebelum bacaan Al-Quran. Akan tetapi telah diriwayatkan dari Hamzah dan Abu Hatim bahwa istiazah dilakukan sesudah membaca Al-Quran. Keduanya mengatakan ini dengan berdalilkan ayat di atas. Tetapi pendapat yang sahih adalah yang pertama, yakni bacaan ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran, karena berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Jadi anak-anak mu'alimah sebelum membaca Al-Quran jangan lupa membaca ta'awudz atau isti'azah. Untuk hifzul Al-Quran, kita akan menghafal surah Al-Baqarah ayat 16. Yang mana kemarin antum menghafal ayat 15, sekarang kita lanjutkan, yaitu ayat 16. Sebelum menghafal ayat 16 tersebut, terlebih dahulu kita akan memurojaah 4 ayat sebelum ayat 16, yaitu ayat 12, 13, 14, dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sekarang kita lanjut menghafal surah Al-Baqarah ayat 16. Caranya masih sama seperti yang kemarin. Mu'alimah akan penggal-penggal ayatnya, lalu kita akan ulangi penggalan ayat tersebut sebanyak 5 kali. Lalu nanti mu'alimah baca dari awal sampai akhir sebanyak 20 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama tijaratuhum wa ma kanu
بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة 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 بالهدى فما ربحت تجارتهم 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 وما كانوا مهتدين 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 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, di mana kemarin antum belajar tentang teks prosedur. Nah, hari ini kita lanjutkan. Kemarin, apakah antum masih ingat apa yang disebut dengan teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu adalah pengertian dari teks prosedur. Nah, kemarin teks prosedur itu terbagi menjadi 3. Nah, jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama kemarin apa? Nah, yang pertama teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, contohnya kemarin adalah seperti cara membuat kotak pensil, cara membuat bunga dari tisu, atau yang cara membuat makanan. Nah, yang kedua, cara melakukan sesuatu atau teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya seperti tata cara berwudu. Yang ketiga yaitu teks prosedur cara penggunaan sesuatu. Nah, kemarin contohnya muallimah ada buat 2, yaitu cara menggunakan blender untuk membuat jus dan cara menggunakan rice cooker untuk memasak nasi. Kita lanjutkan, materi hari ini adalah membandingkan teks petunjuk penggunaan alat yang sama fungsinya. Nah, nanti dia
fungsinya itu sama, fungsi alat itu sama, tapi kita bandingkan. Nah, untuk lebih jelas, kalian perhatikan penjelasan mu'alimah berikut ini. Apakah antum tahu apa itu oven? Nah, oven adalah alat untuk memasak kue. Nah, pada hari ini materi kita adalah tentang membandingkan teks petunjuk menggunakan alat yang sama fungsinya. Nah, di sini mu'alimah akan contohkan oven. Nah, oven memasak kue ini ada dua. Yang pertama menggunakan listrik, yang kedua oven tangkring. Kira-kira apakah antum tahu apa perbedaan antara oven tangkring dan oven listrik? Nah, sudah jelas sekali. Oven tangkring menggunakan api atau dari kompor, sedangkan oven listrik menggunakan listrik. Dia harus dicokkan dulu ke stop kontak. Karena dia berbeda, maka teks prosedur petunjuk penggunaan oven tangkring dan teks prosedur petunjuk pengguna oven listrik juga berbeda. Teks prosedur petunjuk penggunaan oven tangkring. Yang pertama, letakkan oven di atas kompor. Nah, oven tangkring ini berarti menggunakan energi api. Posisikan oven di tengah api agar panas merata. Yang kedua, nyalakan kompor dengan api sedang. Yang ketiga, jika suhu dalam oven sudah pas, masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Yang keempat, hitunglah lamanya waktu untuk memanggang. Yang kelima, jika adonan sudah matang, ambil dari dalam oven, matikan api kompor dan biarkan pintu oven terbuka. Nah, sedangkan teks prosedur petunjuk penggunaan oven listrik. Yang pertama, colokkan steker oven ke dalam stop kontak. Yang kedua, masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Yang ketiga, atur suhu oven dan waktu pemanggangan. Yang keempat, nyalakan tombol on. Yang kelima, jika adonan sudah matang, ambil dari dalam oven dan matikan oven. Dari teks prosedur petunjuk penggunaan kedua oven ini, yaitu oven tangkring dan oven listrik, di sini dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur petunjuk penggunaan oven listrik lebih mudah dibandingkan teks prosedur petunjuk penggunaan oven tangkring. Sekarang coba perhatikan contoh yang kedua. Mu'alimah akan membandingkan teks prosedur cara penggunaan lampu dan senter. Bisa kita lihat teks prosedur petunjuk penggunaan lampu. Yang pertama, siapkan lampu yang akan dipasang. Yang kedua, pastikan sekring atau tempat lampu dalam keadaan off atau mati. Yang ketiga, pastikan juga bagian bawah lampu dalam keadaan kering. Yang keempat, masukkan lampu ke sekring atau lampu dengan cara memutarnya, biasanya ke sebelah kiri. Yang kelima, pastikan lampu telah terpasang semua. Sedangkan teks prosedur petunjuk penggunaan senter, yang pertama, buka penutup senter. Yang kedua, masukkan baterai dengan kepala ke arah depan semua. Yang ketiga, tutup kembali penutup senternya. Yang keempat, tekan tombol on dengan benar. Dapat kita lihat
Antara lampu dan senter ini fungsinya sama, yaitu untuk menerangi, yang cahayanya bisa menerangi kita ya. Tetapi teks prosedur petunjuk penggunaannya berbeda. Teks prosedur petunjuk penggunaan lampu dan teks prosedur petunjuk penggunaan senter tidak sama. Energi lampu dihasilkan dari listrik, sedangkan energi senter dihasilkan dari baterai alkali. Sekarang Mu'allimah akan tunjukkan video. Kedua alat yang ada di video ini fungsinya sama. Antum simak baik-baik videonya dan ikuti videonya sampai selesai. Kemudian antum tulis teks prosedur petunjuk penggunaan kedua alat ini, di mana kedua alat ini fungsinya itu sama.
Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.